Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wisnuilham Pramudia dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, Sistem Operasi Multimedia, dengan judul materi Sistem Operasi DOS. Oke, kita mulai. DOS, Disk Operation System, sistem operasi yang menggunakan interface command line dan berbasis teks. Perintah DOS diketikkan dalam sebuah jendela yang disebut Command Prompt Window. Program berbasis MS-DOS berjalan di Windows dan membuat sebuah file yang disebut Program Information File atau yang disingkat sebagai BIF. DOS, Character User Interface. Windows, Graphic User Interface. Fungsi dasar dalam DOS adalah 1. Manajemen berkas, 2. Operasi berkas, 3. Konfigurasi sistem. Fungsi dari DOS tersebut adalah 1. Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, 2. Mengatur memori, 3. Mengatur proses input dan output, 4. Manajemen file, 5. Manajemen directory. File dan directory, sebuah data yang disimpan secara elektronik di komputer dengan cara penamaan tertentu. Koleksi data atau informasi yang memiliki nama. Type file, data file, directory file, dokumen file, text file, dan image file. Contohnya, file.txt, file.pdf, file.exe, file.doc, file.xls. Sistem pengumpulan data-data file pada pembagian ruang-ruang. Contoh seperti C. Program MS Office, C. Program Windows. Active DOS for Windows. Perintah untuk mengakses DOS di Windows adalah klik icon search, ketik cmd seperti gambar yang di sebelah itu contohnya. Dan tampilan DOS pada Windows adalah seperti ini. Path file digunakan untuk menunjukkan alamat atau lokasi dari sebuah file berada. Path biasanya terdiri dari drive tempat file berada, directory yang dipakai, subdirectory dari file tersebut, dan nama file yang dicari. Seperti ini. D adalah drive, tugas kuliah semester 1 adalah directory, aplikasi komputer.ppd adalah nama file tersebut. Setting date and time untuk mengubah tanggal menggunakan format mmddyy atau yang disebut mount date year. Untuk mengubah jam menggunakan format hhmmsms atau hour, minute, second, millisecond. Dan seperti ini untuk mengganti tanggal dan waktunya. Perintah DOS: 1. CD, 2. dir, 3. copy, 4. del atau eraser, 5. edit, 6. ren atau rename, 7. vol, 8. type, 9. mid, 10. rt, 11. cls, 12. var. Oke, yang pertama, perintah DOS CD. Change directory, digunakan untuk pindah untuk mengubah direktori. Memindahkan direktori seperti gambar tersebut. Kembali ke parent. Perintah DOS yang dir maksudnya digunakan untuk melihat isi file atau folder ke layar. Bentuk umum dir adalah dir drive path, seperti contoh yang ada di gambar ini. Perintah DOS yang copy digunakan untuk menyalin atau mengcopy satu atau beberapa file. Bentuk umum copy adalah copy file underscore asal, file underscore tujuan. Contoh seperti gambar tersebut.
Perintah DOS, del or eraser, digunakan untuk menghapus atau mendelete file. Bentuk umumnya del, nama file, dan seperti ini untuk contoh detailnya. Perintah DOS yang move digunakan untuk memindahkan suatu file atau suatu direktori dari satu folder ke folder yang lain atau dari satu drive ke drive yang lain. Perintah DOS run atau rename digunakan untuk mengubah dalam kurung rename nama file dengan nama yang baru. Perintah ini tidak akan mengubah isi dari file tersebut dikarenakan cuma merename dari nama file lama ke nama file baru. Contohnya seperti itu. Dan perintah untuk DOS yang vol adalah digunakan untuk menampilkan volume label atau nomor seri dari sebuah disk. Seperti contoh yang itu. Perintah DOS type digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks seperti type.txt. Perintah DOS md make directory digunakan untuk membuat directory baru. Perintah DOS rt digunakan untuk menghapus suatu directory. Perintah DOS cls digunakan untuk membersihkan tampilan layar seperti setelah menginput tanggal dan jam. Jika ingin menghapus seperti ini untuk cls. Perintah DOS var digunakan untuk melihat versi DOS yang digunakan seperti gambar tersebut. Ketika kita mengetikkan var akan terlihat versi berapa DOS kita. Perintah sederhana DOS ASSOC melihat associate file, dir melihat daftar file pada direktori, cls membersihkan layar monitor, exit keluar dari exit adalah keluar dari DOS, cmd membuka jendela DOS yang baru, color untuk mengganti warna pada tulisan DOS tersebut. Pengelolaan file bekas dan folder. File berkas atau naskah yang disimpan dalam folder di komputer. Berkas bentuk data yang disimpan dalam komputer yang berupa tulisan, gambar, kumpulan instruksi, program, musik, dan video. Folder atau directory tempat untuk meletakkan file untuk memudahkan dalam mencari berkas data. Spesifikasi file bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Contoh bentuk spesifikasi sistem. Contoh bentuk spesifikasi file: 1. Nama tabel, 2. Nama database, 3. Nama field, 4. Nama record, 5. Panjang record, 6. Kunci file. Tabel mahasiswa ada nomor, elemen data, tipe data, panjang data, keterangan. Tabel mata kuliah sama. Organisasi file penyimpanan ataupun penulisan nama file dalam eksternal memori agar mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalam folder. Metode organisasi file adalah 1. Sequential file, 2. Random file, 3. Index sequential file. Sequential file merupakan suatu cara atau metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Data yang ada akan disimpan sesuai dengan urutan masuknya. Dalam melakukan pembacaan data juga akan dilakukan secara berurutan. Random file merupakan salah satu cara atau metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung.
Random file juga disebut sebagai direct access file, bisa dibaca secara langsung. Tempat penyimpanan data sudah diatur sedemikian rupa, sehingga data yang akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor yang dimilikinya. Indeks sequential file. Indeks sequential file merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Indeks diakhiri dengan adanya suatu pointer penunjuk yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang selengkapnya. Indeks yang ada merupakan record key atau kunci record. Sehingga record key ini dipanggil, maka seluruh data juga akan ikut terpanggil. Perubahan data dilakukan dengan mengubah seluruh record yang tersimpan dalam master file. Harusnya cuma proses data yang tersimpan pada urut sorted. Posisi data yang tersimpan sangat susah untuk up to date, sebab master file hanya bisa berubah saat proses selesai dilakukan, tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung. Kriteria dalam organisasi file: redundansi kecil, pengaksesan cepat, kemudahan dalam memperbarui, pemeliharaan sederhana, keandalan tinggi. Contoh organisasi file: mengcopy file dan membuat teks. Copy file seperti contoh tersebut. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.